Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan model pembelajaran pemecahan masalah yang beranggotakan, yaitu yang pertama ada Diah Rahayu Harning Tias dengan NIM belakang 087, kedua ada Bara Oktavia Bayu Saputra dengan NIM belakang 092, dan ketiga ada saya sendiri Erli Meliawati dengan NIM belakang 093, lalu ada Wita Salwa Salsabila dengan NIM belakang 094, kelima ada Rahma Rafadinda dengan NIM belakang 095, dan yang terakhir ada Agung Wahyu Nugroho dengan NIM belakang 128. Konsep model pembelajaran pemecahan masalah. Secara operasional dan ringkasan, kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran menurut Woncott dan Oreovok dalam WENA tahun 2011 dapat dijabarkan. Tahap yang pertama adalah saya mampu atau saya bisa. Tahap kedua adalah mendefinisikan. Tahap ketiga adalah mengeksplorasi. Tahap keempat adalah merencanakan. Tahap kelima adalah mengerjakan. Tahap keenam adalah mengoreksi kembali. Sedangkan tahap 7 adalah generalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Rahayu Harning Tias, NIM belakang 087. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran dari pemecahan masalah. Model pembelajaran ini adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Sedangkan masalah adalah sesuatu yang tidak dapat terpecahkan oleh seseorang. Pemecahan masalah ini adalah suatu kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, model pembelajaran pemecahan masalah ini adalah suatu rencana atau proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan yang diterapkan dalam upaya mengatasi situasi atau masalah yang dihadapi dalam pembelajaran di kelas. Pembelajaran berdasarkan masalah atau problem-based learning adalah suatu pendekatan untuk membelajarkan siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah. Belajar peranan orang dewasa yang otentik serta menjadi pelajar mandiri. Pembelajaran berdasarkan masalah ini tidak dirancang untuk membentuk guru memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akan tetapi, pembelajaran berbasis masalah ini dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir atau memecahkan masalah dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui perlibatan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajar yang mandiri. Karakteristik model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama ada pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial penting dan bermakna bagi siswa. Yang kedua, berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Walaupun pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial, masalah yang akan diselidiki sudah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah tersebut dari berbagai mata pelajaran. Yang ketiga ada penyelidikan autentik. Pembelajaran berbasis masalah ini mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Yang keempat ada menghasilkan produk dan memamerkannya. Pembelajaran berbasis masalah ini menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Lalu yang terakhir, yang kelima ada kolaborasi atau kerjasama.
Dalam pembelajaran berbasis masalah, siswa bekerja sama atau dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam berkelompok kecil bekerja sama, memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas kelompok dan memperbanyak peluang untuk berbagai inquiry dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. Kelebihan model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama, pemecahan masalah merupakan model cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. Yang kedua, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Yang keempat, membantu siswa bagaimana cara mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kelima, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang keenam, melalui model pembelajaran pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dan guru atau dari buku-buku saja. Yang ketujuh, lebih menyenangkan dan disukai siswa. Yang kedelapan, dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang kesembilan, dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan yang terakhir, yang ke-10, dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Saya Erli, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya. Saya akan menjelaskan kekurangan dari model pembelajaran pemecahan masalah. Yang pertama yaitu keberhasilan dari model pembelajaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan. Lalu yang kedua, dalam model pembelajaran ini melibatkan lebih dari satu orang atau melibatkan beberapa orang. Lalu yang ketiga, dapat mengubah kebiasaan peserta didik di dalam belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru. Lalu selanjutnya, tanpa pemahaman yang sudah dijelaskan, mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Yang selanjutnya adalah problematika pembelajaran pemecahan masalah di sekolah dasar. Yang pertama adalah persepsi guru. Persepsi guru terhadap pemecahan masalah memang sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan guru tentang konsep pemecahan masalah dan pembelajarannya. Guru kadang memandang bahwa kemampuan memecahkan masalah dapat diberikan jika siswa sudah menguasai seluruh konsep matematika, sehingga kadang-kadang diberikan di akhir pembahasan suatu topik sebagai pelengkap topik tersebut. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Guru membuat perencanaan berdasarkan kurikulum sekolah atau KTSP secara konvensional. Guru kurang mempersiapkan pembelajaran untuk pemecahan masalah, sehingga pada pelaksanaannya penyelesaian soal-soal pemecahan masalah hanya sekedar latihan soal-soal cerita saja. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran. Guru melaksanakan pembelajaran pemecahan masalah di akhir proses pembelajaran sebagai latihan soal cerita. Belum dianggap sebagai suatu tujuan pembelajaran secara khusus berupa pendekatan. Pembelajaran guru biasanya mengajarkan 3 tahap penyelesaian soal cerita, yaitu menentukan apa yang diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Hal ini tampak dari hasil pekerjaan siswa. Walaupun dari hasil uji coba soal cerita, siswa-siswa langsung menjawab soal tanpa mengikuti langkah-langkah yang ditentukan terlebih dahulu. Yang keempat adalah penilaian pembelajaran. Menilai kemampuan pemecahan masalah tidak hanya dari hasilnya saja, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan proses siswa dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, metode atau teknik penilaian harus mampu menilai kemampuan
proses siswa seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya. Akan tetapi guru jarang menggunakan teknik-teknik penilaian yang seperti itu. Penilaian hanya dilakukan seperti pada tes uraian biasa sehingga kurang mendeskripsikan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang terakhir adalah media dan atau alat peraga. Walaupun pemecahan masalah adalah aktivitas kognitif, tetapi siswa sekolah dasar masih membutuhkan media atau alat peraga. Yang kelima adalah media atau alat peraga. Walaupun pemecahan masalah adalah aktivitas kognitif, tetapi siswa sekolah dasar masih membutuhkan media atau alat peraga tersebut. Media yang sangat menentukan adalah LKS yang dibuat oleh guru untuk memandu atau melatih siswa dalam menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah. Sementara alat peraga yang dapat digunakan adalah alat-alat manipulatif untuk dieksplorasi siswa dalam kegiatan pemecahan masalah tersebut. Akan tetapi, kenyataannya guru hanya menggunakan sajian soal dari buku yang kurang memberikan ruang kreativitas siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Sehingga LKS yang tersedia hanya berupa langkah-langkah seperti diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Sementara alat peraga manipulatif jarang digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.